kembali ke hadapan Anda pemirsa. Sebanyak 3 calon jemaah haji yang berasal dari kelompok terbang Kloter 1 Embarkasi Banjarmasin tertunda keberangkatannya ke Tanah Suci bersama dengan calon jemaah haji lainnya yang dilaporkan karena sakit. Selain itu pemirsa, menyusul adanya kendala teknis pada pesawat Garuda dari Madinah menuju Banjarmasin, membuat ratusan calon jemaah haji Kalsel yang tergabung dalam Kloter 3 Embarkasi Banjarmasin mengalami penundaan keberangkatan lebih kurang 10 jam. Hal ini disampaikan Kepala Kementerian Kalsel Haji Muhammad Tamrin. Kepastian ditundanya keberangkatan 3 calon jemaah haji berasal dari Kloter 1 Embarkasi Banjarmasin ini disampaikan langsung Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Kalimantan Selatan, Muhammad Tamrin, pada awak media usai melepas secara resmi pemberangkatan rombongan calon jemaah haji Kloter 1 Embarkasi Banjarmasin Minggu malam. Menurut Muhammad Tamrin, yang juga Ketua Petugas Penyelenggara Ibadah Haji PPIH Embarkasi Banjarmasin ini, 3 calon jemaah haji yakni 2 orang berasal dari Kabupaten Banjar dan 1 orang dari Kabupaten Tanah Bumbu dilaporkan mengalami sakit dan bisa berangkat di penerbangan kloter terakhir nanti apabila kesehatannya sudah pulih. Dengan tertundanya keberangkatan 3 orang jemaah calon haji ini, maka kloter 1 Embarkasi Banjarmasin yang berangkat ke Tanah Suci hanya berjumlah 357 orang. Perlu kami sampaikan di sini untuk open set kloter BDJ 01 ini kan terdiri dari Kabupaten Tabalong, kemudian Kabupaten Balangan, kemudian Kabupaten Banjar, dan Tanah Bumbu. Jadi begini keterangannya, untuk Tabalong itu 258 orang, untuk Balangan itu 82, untuk Kabupaten Banjar ada 14 orang, dan Tanah Bumbu 1 orang. Jadi 1 orang, tapi ini. Jadi saya sampaikan, yang sakit, jamaah yang sakit dari Tanah Bumbu 1 orang, bernama Nur Asia Herman Anang, umur 63 tahun. Kemudian jamaah sakit dari Kabupaten Banjar atas nama Pitliati Supianor Nangdi, umur 33 tahun, dan Nur Aida Tara Malik, umur 53 tahun. Sidi melaporkan untuk Banjar TV. Ratusan calon jemaah haji Kalimantan Selatan yang tergabung dalam Kloter 3 Embarkasi Banjarmasin terpaksa ditunda keberangkatannya. Hal ini menyusul adanya kerusakan pada pesawat Garuda dari Madinah menuju Embarkasi Banjarmasin, sehingga harus kembali ke Madinah untuk perbaikan. Menurut Kepala Kantor Kementerian Wilayah Kalimantan Selatan, Haji Muhammad Tamrin, akibat adanya pesawat yang tidak layak terbang tersebut, membuat 360 calon jemaah haji Kalsel yang tergabung dalam Kloter 3 tertunda selama lebih kurang 10 jam. Pasalnya, seharusnya jemaah haji berangkat pada Rabu siang pukul 14 waktu Indonesia Tengah, namun lantaran kendala teknis pada pesawat tersebut, maka jemaah haji kembali dijadwalkan berangkat menuju Arab Saudi pukul 1 dini hari malam ini. Penundaan itu dikarenakan pesawat Garuda yang dari Madinah menuju Embarkasi Banjarmasin dalam posisi keadaan rusak gitu. Maksudnya dari pesawat itu kembali ke Madinah sehingga memerlukan perbaikan dan estimasi 10 jam ketundaan ini. Jadi kita mohon doa para habaib, para alim ulama di Kalimantan Selatan, mudah-mudahan untuk kloter 3 penundaan 10 jam ini bisa berjalan sesuai dengan protap yang ada ataupun secara teknis dari Garuda bisa maksimal gitu. Jadi ini hal yang teknis itu. Jadi mohon doa. Jadi saya tidak punya kemampuan apa kerusakannya, tetapi yang jelas tidak layak terbang, tetapi harus ada perbaikan. Gitu. Insya Allah dari informasi yang terbaru dari pihak Garuda jam 01
dini hari malam ini. Nah, jadi penundaannya lebih dari 10 jam kan kalau kita lihat itu. Padahal seharusnya terbang pukul berapa, Pak? Jam 2.00 pada hari ini. Siang, Pak? Iya, jam 14.00 waktu Indonesia Tengah. Gitu kan. Dengan menggunakan. Pemirsa, selanjutnya Wali Kota dan Wakil Wali Kota Banjarbaru melepas 68 orang calon jemaah haji asal Kota Banjarbaru. Sementara itu, Wali Kota Banjarmasin Ibnu Sina secara resmi melepas 46 calon jemaah haji Kota Banjarmasin yang tergabung dalam kloter 3. Jika pemirsa, pelepasan dilakukan di Masjid Jami Sungai Jingga Banjarmasin menuju embarkasi Banjarmasin di Kota Banjarbaru. Wali Kota Banjarbaru Aditya Mufti Arifin melalui Zoom meeting mengucapkan selamat jalan dan selamat menunaikan ibadah haji bagi calon jamaah haji Kota Banjarbaru tahun 2022 Senin pagi. Tahun ini Kota Banjarbaru memberangkatkan 68 orang calon jemaah haji untuk menunaikan rukun Islam yang kelima. Wali Kota mendoakan semoga memperoleh haji mabrur dan kembali ke kampung halaman dalam keadaan sehat walafiat. Pada pelepasan calon jemaah haji tersebut juga dihadiri keluarga jamaah yang melepasnya dengan tangis haru kebahagiaan. Calon jemaah haji Kota Banjarbaru masuk asrama haji embarkasi Banjarmasin dan berangkat ke Tanah Suci pada Selasa 14 Juni 2022. Alhamdulillah semua dokumen juga sudah selesai, visa sudah selesai, paspor insya Allah nanti diserahkan di asrama haji, dan yang paling penting yang terakhir kemarin dilaksanakan PCR dan alhamdulillah semuanya negatif. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rismana, Banjar TV. Sebanyak 46 calon jemaah haji Kota Banjarmasin yang tergabung dalam kloter 3 secara resmi dilepas oleh Wali Kota Banjarmasin Ibnu Sina di Masjid Jami Sungai Jingga Banjarmasin Selasa 14 Juni 2022. Pantauan Banjar TV, prosesi pelepasan yang berlangsung di Masjid Jami tersebut juga turut disaksikan oleh ratusan keluarga jamaah calon haji yang hadir langsung di lokasi. Jemaah haji yang tergabung dalam kloter 3 ini berangkat menggunakan bus menuju embarkasi Banjarmasin di Kota Banjarbaru dan selanjutnya akan berangkat menuju Mekah Al-Mukarramah bergabung dengan calon jemaah haji asal Hulu Sungai Utara dan Barito Kuala. Kepada awak media, Ibnu Sina mengatakan total calon jemaah haji tahun ini secara keseluruhan berjumlah 268 orang. Dari jumlah tersebut akan dibagi menjadi 3 kelompok terbang atau kloter, yakni kloter 3, kloter 4, dan kloter 7. Lebih jauh, Ibnu berharap para jemaah bisa menjalankan ibadahnya dengan lancar dan selamat hingga menjadi haji yang mabrur. Banyak 268 jemaah yang dibagi jadi 3 kloter, dan ini yang pertama ya, itu di kloter 3, kemudian nanti di kloter 4, dan terakhir nanti di kloter 7. Karena tahun ini tidak ada satu daerah pun yang satu kloter full, jadi dibagi semua kloter ada dari kabupaten kota termasuk untuk jamaah Banjarmasin. Kami doakan supaya selamat di perjalanan, dimudahkan dalam melaksanakan ibadah haji. Tentu kita bersyukur pian-pian adalah orang-orang terpilih. Setelah 2 tahun tidak ada pemberangkatan haji, maka tahun ini dapat giliran. Kita doakan yang berangkat selamat, yang ditinggal juga selamat dalam perjalanan, dan mudah-mudahan menjadi haji yang mabrur. Karena haji yang mabrur balasannya tidak lain adalah jannah. Tak hanya itu, Ibnu juga berpesan kepada jamaah haji Kota Banjarmasin untuk selalu menjaga kesehatannya selama berada di Tanah Suci. Pasalnya saat ini Kota Mekah sedang mengalami musim panas hingga mencapai 40 derajat Celcius. Muhail, Banjar TV. Selanjutnya, vaksinasi COVID-19 mungkin saja orang tua diberi kesempatan menolak, tetapi kalau terkait imunisasi itu kewajiban dari pemerintah. Oleh karenanya, Ibnu Sina menegaskan syarat masuk sekolah untuk siswa baru sekolah dasar sudah mengikuti imunisasi campak dan rubella. Dan pemirsa, ditegaskannya orang tua tidak dalam posisi menolak atau menerima karena ini sudah kewajiban bagi semua anak untuk menjalani imunisasi. Wali Kota Banjarmasin Ibnu Sina menegaskan syarat masuk sekolah untuk siswa baru sekolah dasar
sudah mengikuti imunisasi campak dan rubella. Itu disampaikan Ibnu Sina saat di gedung DPRD Banjarmasin beberapa waktu lalu yang menyebut imunisasi campak dan rubella merupakan kewajiban bagi anak hingga tidak ada tawar-menawar bila terkait hal itu. Menurut Wali Kota Banjarmasin, kalau vaksinasi COVID-19 mungkin saja orang tua diberi kesempatan menolak. Tetapi kalau terkait imunisasi, itu kewajiban dari pemerintah. Ditegaskannya orang tua tidak dalam posisi menolak atau menerima, karena ini sudah kewajiban bagi semua anak untuk menjalani imunisasi. Kita berputar dengan vaksin, sehingga capaian terkait imunisasi anak itu menjadi kecil, karena anak-anak di rumah. Kemudian kita juga tidak bisa melakukan vaksinasi. Masyarakat pemerintah fokus ke penanganan COVID. Nah, lalu yang dikhawatirkan itu kalau seandainya dalam target ini tidak tercapai, ya berarti kan ada kemungkinan kembalinya lagi penyakit-penyakit dasar yang sifatnya dari virus, ya baik yang rubella, yang kromot, yang seperti itu, tiba-tiba kemudian menjadi pandemi lagi di kita. Nah, makanya kami paksakan seperti itu. Dan itu menjadi syarat bagi anak-anak yang mau mendaftar sekolah. Program imunisasi bagi anak ini digencarkan lagi karena pada masa pandemi COVID-19 sejak Maret 2020 hingga kini 2022, program imunisasi bagi anak sempat menurun tajam. Karena itu pemerintah menyelenggarakan bulan imunisasi nasional 2022 sejak bulan Mei berlanjut ke bulan Juni ini dengan target di Provinsi Kalimantan Selatan sebanyak 1,4 juta anak. Menurut Ibnu, imunisasi dasar bagi anak ini harus disukseskan lagi. Karenanya ini dipaksakan hingga menjadi syarat untuk masuk sekolah bagi siswa baru. Murtasiyah, Banjar TV. Selanjutnya pemirsa, Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin terus kejar capaian bulan imunisasi anak nasional atau BIAN karena telah menjadi salah satu syarat masuk sekolah dasar. Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin Duryadi menyebut peserta didik baru wajib ikuti imunisasi BIAN, namun masih memberi kelonggaran dengan adanya surat pengantar kesehatan seperti adanya alasan medis jika tidak diperkenankan imunisasi. Program bulan imunisasi anak nasional atau BIAN saat ini terus digalakkan Pemko Banjarmasin melalui lintas SKPD seperti Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin yang sudah mengarahkan sejumlah sekolah untuk tetap menjalankan program BIAN tersebut. Hingga saat ini baru ada 24% lebih yang sudah melaksanakan imunisasi. Untuk targetnya sendiri Kota Banjarmasin masih jauh karena target yang diminta pihak pemerintah pusat 95%. Kepala Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin Muhammad Ramadan saat berada di gedung DPRD Banjarmasin menyatakan pihaknya akan terus mengejar imunisasi ini karena juga salah satu syarat masuk sekolah dasar. Ini semua bisa dimaksimalkan karena memang progresnya kan percepatannya itu ada yang imunisasi yang normal, terus ada yang kejar yang kemarin tertinggal 2 tahun setelah masa COVID rentan. Tapi nanti begitu kena nanti saya kena juga. Nah makanya di imunisasi tadi sama seperti kita COVID sebagai daya tahan tubuh kita kuat. Nah, dan pencegahannya sudah ada antibodinya kan. Kalau misalnya itu tidak seperti itu. Ya sama, jangka panjang kan itu masa akan datang kan wabah itu bisa datang kapanpun dan kita tidak tahu. Tapi kalau sudah diimunisasi, insya Allah daya tahan tubuh kita sudah kuat mereject. Kejadian ikutan pasca imunisasi itu tidak selama BIAN ini alhamdulillah tidak ada. Walaupun ada itu sebenarnya komorbid bawaan, ada salah satu, tapi tidak terlalu signifikan. Dan itu memang kejadian keseluruhan tidak ada seperti itu. Program BIAN ini akan berakhir pada 18 Juni mendatang. Namun Pemko Banjarmasin akan terus melakukan program tersebut untuk mencegah penularan penyakit berbahaya pada anak seperti campak dan rubella maupun polio. Murtasiyah, Banjar TV. Usai pariwara berikut ini kami hadirkan capaian vaksinasi COVID-19 untuk anak dan lansia di Banjarmasin masih rendah. Tetaplah bersama kami.